Kepulauan Maluku. Tempat yang menakjubkan. Gunung-gunung berapi menjulang tinggi, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Di sini, alam dan sejarah berpadu dalam harmoni yang sempurna. Air laut yang hijau emerald menyembunyikan harta karun di bawahnya. Inilah jantungnya Kepulauan Rempah-Rempah, tempat di mana sejarah dan legenda bertemu. Di bawah permukaan air yang tenang, terdapat kekayaan yang tak ternilai. Selama berabad-abad, pulau-pulau ini menyimpan rahasia, misteri yang masih bergema hingga saat ini. Raja-raja Maluku menghilang tanpa jejak, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mereka berlayar menuju lautan luas, membawa serta harapan dan impian mereka. Namun, perjalanan mereka berakhir dengan misteri yang tak terpecahkan. Mereka tidak pernah terlihat lagi. Lautan yang luas dan tak berujung menyimpan rahasia mereka, menambah lapisan misteri pada sejarah Kepulauan Maluku. Apa yang terjadi pada mereka? Kemana mereka pergi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui para sejarawan dan penjelajah. Kisah mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia yang kaya, sebuah bab yang penuh dengan petualangan, misteri, dan penemuan. Kita harus melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para raja dan penjelajah. Kita harus menjelajahi kerajaan-kerajaan kuno dan rute laut yang terlupakan, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi di antara reruntuhan dan peta kuno. Kita harus mendengarkan bisikan masa lalu, suara-suara yang membawa kita kembali ke zaman keemasan Kepulauan Maluku. Hanya dengan begitu, kita dapat mulai memahami misteri hilangnya Raja-Raja Maluku, dan mungkin menemukan jawaban yang telah lama kita cari. Raja-Raja Maluku sangatlah berkuasa. Mereka menguasai lautan. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan mereka, mereka memimpin kerajaan mereka dengan tangan besi, memastikan bahwa setiap sudut lautan berada di bawah kendali mereka. Kapal-kapal mereka, syarat dengan cengkeh dan pala, berlayar ke negeri-negeri yang jauh. Setiap pelayaran membawa harapan dan kekayaan, menghubungkan pulau-pulau kecil dengan dunia yang lebih luas. Aroma rempah-rempah, sebuah janji manis akan kekayaan, mengikuti di belakang mereka. Rempah-rempah ini tidak hanya berharga, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan pengaruh. Pelayaran ini bukan hanya tentang perdagangan, tapi juga tentang diplomasi, tentang kekuasaan. Setiap pertemuan dengan pedagang dan diplomat adalah kesempatan untuk memperkuat posisi mereka di panggung dunia. Raja-Raja Maluku membangun hubungan dengan kerajaan lain. Mereka menjalin aliansi, mereka dihormati. Setiap aliansi yang dibentuk memperkuat jaringan mereka, membuat mereka semakin tak tergoyahkan. Pengaruh mereka meluas jauh melampaui pulau-pulau mereka. Mereka dikenal dan dihormati di seluruh Nusantara, dan bahkan di luar batas-batasnya. Mereka adalah pemain kunci dalam jaringan perdagangan rumit yang membentang di seluruh Nusantara. Setiap transaksi, setiap perjanjian, memperkuat posisi mereka sebagai raja-raja yang tak tertandingi. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan, riak yang mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang jauh dan luas. Warisan mereka tetap hidup, mempengaruhi sejarah dan budaya Nusantara hingga hari ini. Cerita-cerita diturunkan dari generasi ke generasi. Bisikan-bisikan tentang armada besar yang berlayar menuju matahari terbenam, tak pernah kembali. Ada yang bilang raja-raja itu mencari tanah baru, kekayaan baru. Yang lain percaya mereka terjebak badai. Kapal-kapal mereka ditelan luasnya lautan. Laut, wanita yang tak kenal ampun, bisa memberi kehidupan dan juga kejam. Mungkin mereka menemui permainan kotor, pembajakan merajalela di masa itu. Kecemburuan dan cerahan mendorong orang untuk melakukan tindakan nekat. Apakah kerajaan saingan merencanakan kejatuhan mereka? Sejarah ditulis oleh para pemenang, begitulah kata pepatah. Tapi terkadang, kebenaran tersembunyi, terkubur di bawah lapisan waktu dan keheningan. Kita harus mencari petunjuk, fragmen informasi, seperti pecahan cermin yang memantulkan masa lalu yang terlupakan. Teks dan lagu-lagu kuno menawarkan kilasan. Mereka bercerita tentang raja-raja yang kuat, tentang pelayaran panjang ke negeri-negeri yang jauh, tentang aliansi yang terjalin dan hancur. Fragmen-fragmen ini, meskipun tidak lengkap, mengisyaratkan keagungan dan gejolak masa itu. Bagian 5, Kerajaan Majapahit. Untuk memahami Raja-Raja Maluku, kita harus melihat Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang luas ini mendominasi Nusantara. Pengaruhnya meluas jauh dan luas. Dari Sumatera hingga Papua, kekuatannya terasa.
Para penguasa Majapahit adalah ahli diplomasi dan perdagangan. Mereka memahami pentingnya perdagangan rempah-rempah. Mereka berusaha untuk mengendalikannya. Apakah kerajaan Majapahit berperan dalam nasib Raja-Raja Maluku? Bagian 6. Reruntuhan candi dan jalur perdagangan. Di seluruh Indonesia, kita menemukan reruntuhan candi-candi kuno. Candi-candi ini, megah bahkan dalam kehancurannya, menceritakan kisah masa lalu yang gemilang. Mereka berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang kuat dan dewa-dewa yang terlupakan. Candi-candi ini bukan hanya tempat ibadah, mereka adalah pusat pembelajaran. Mereka adalah pusat kegiatan ekonomi. Mereka terhubung oleh jaringan rute perdagangan. Jalur laut dan jalur darat melintasi Nusantara, menghubungkan pulau-pulau dan penduduknya. Bagian 7. Kedatangan Portugis. Kedatangan Portugis pada abad ke-16 mengganggu keseimbangan kekuatan. Mereka datang mencari rempah-rempah. Mereka datang mencari kekayaan. Mereka datang untuk mengklaim tanah ini sebagai milik mereka. Orang Portugis kejam dalam mengejar keuntungan. Mereka bentrok dengan penguasa lokal. Mereka membangun benteng. Mereka mendirikan pos perdagangan. Mereka berusaha untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dengan cara apapun. Bagian 8. Pergeseran kekuasaan. Kedatangan Portugis menandai titik balik. Tatanan lama mulai runtuh. Aliansi baru terbentuk. Persaingan lama berkobar. Perebutan kendali atas perdagangan rempah-rempah semakin intensif. Raja-raja Maluku mendapati diri mereka terjebak di tengah perebutan kekuasaan ini. Mereka harus memilih sekutu mereka dengan hati-hati. Satu langkah yang salah bisa berarti akhir dari pemerintahan mereka. Abar was tertipik skolderis, asib brungneus. Bagian 9. VOC. VOC, sebuah perusahaan dagang yang kuat, tiba pada abad ke-17. Mereka juga berusaha untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Mereka bahkan lebih kejam daripada Portugis. Mereka mengobarkan perang melawan penguasa lokal. Mereka memperbudak penduduk. Mereka menerapkan sistem eksploitasi yang brutal. Mereka tidak berhenti untuk mengamankan monopoli mereka atas perdagangan rempah-rempah. Kepulauan Maluku, yang dulunya merupakan tempat kemakmuran, menjadi medan pertempuran. Bagian 10. Warisan raja-raja yang hilang. Misteri hilangnya raja-raja Maluku tetap ada. Apakah mereka berlayar mencari tanah baru? Apakah mereka tersesat di laut? Atau apakah mereka menjadi korban intrik kerajaan-kerajaan besar? Kita mungkin tidak pernah tahu pasti, tapi kisah mereka mengingatkan kita. Ini mengingatkan kita pada kekuatan laut. Ini mengingatkan kita pada daya pikat yang tidak diketahui. Ini mengingatkan kita pada semangat eksplorasi yang abadi. Semangat yang terus mendorong kita hingga hari ini. Bagian 11. Pertanyaan yang belum terjawab. Dalam sejarah yang panjang dan kaya, selalu ada bagian yang tetap menjadi misteri. Raja-raja Maluku yang hilang adalah pengingat akan kompleksitas sejarah. Mereka adalah simbol dari masa lalu yang penuh teka-teki. Mereka adalah pengingat bahwa tidak semua cerita memiliki akhir yang rapi. Setiap artefak dan reruntuhan menyimpan cerita yang belum terungkap. Terkadang, pertanyaan yang paling menarik adalah pertanyaan yang tetap tidak terjawab. Misteri ini menambah daya tarik sejarah kita. Saat kita memandang luasnya lautan, kita tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah lautan ini menyimpan jawaban atas misteri yang kita cari? Apa yang terjadi dengan raja-raja itu? Kemana mereka pergi? Apakah mereka menemukan tempat baru atau hilang selamanya di lautan yang luas? Kisah mereka yang diselimuti misteri terus memesona dan menggelitik kita. Setiap patung dan lorong gelap mengisyaratkan cerita yang belum terungkap. Mungkin suatu hari nanti, jawabannya akan terungkap. Penelitian dan penemuan baru mungkin akan membawa kita lebih dekat ke kebenaran. Sampai saat itu, legenda mereka tetap hidup. Mereka menjadi bagian dari warisan budaya kita, menginspirasi generasi mendatang untuk terus mencari jawaban.